Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah perkataannya pasti digenapi. Ya, mari kita akan sama-sama baca dari ayat firman Tuhannya dari Yehezkiel 12 ayat 28. Ya, saya akan bacakan. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, ini pesan Tuhan ini kita membaca dari satu perikop ini, Yehezkiel 12 semuanya. Tapi ini yang menjadi ayat yang Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan yang Tuhan katakan ini, kenapa firman Tuhan ini bisa ada? Ya, ini Tuhan katakan melalui Yehezkiel yang untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Karena kenapa? Kalau kita lihat bahwa Tuhan udah berkali-kali memberikan peringatan kepada bangsa Israel ini. Kalau mereka itu akan masuk dalam pembuangan, kalau mereka tidak mengubah cara hidupnya, kalau mereka enggak bertobat. Tapi mereka itu tidak menggubris gitu istilahnya. Ya, Tuhan bilang mereka punya telinga enggak mendengar, punya mata enggak melihat. Ya, mereka enggak mengindahkan. Bahkan kalau kita baca di situ mulai ada sindiran-sindiran gitu yang dikeluarkan. Ya, mereka akan bilang gini, udah begini lama, mana satu pun penglihatan nggak ada yang jadi, gitu. Terus ada juga yang bilang gini, oke, nanti ini kan nubuatannya, paling juga nanti masih lama, gitu. Ya, intinya mereka betul-betul mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi perkataan Tuhan buat mereka, sehingga akhirnya Tuhan bilang melalui Yesaya bahwa aku tidak akan menunda-nunda lagi. Semua yang aku katakan itu pasti akan terjadi, gitu ya kata Tuhan. Nah, jadi saya perhatikan begini, cepat atau lambat setiap perkataan Tuhan itu pasti akan Tuhan genapi. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menunjukkan atau membuktikan siapa dirinya. Dia mau membuktikan bahwa dia Allah. Ya, kalau kita lihat dari perikop 12 itu saya catat ada 3 kali. Ya, Tuhan bilang gini, dan kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Ya, di ayat 15, 16 dan 20 kalau mau dicatat di sini. Jadi di sini gini, artinya bahwa Tuhan itu pada akhirnya dia akan menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau menyatakan dirinya? Ya, yang pasti pertama kepada orang-orang yang tidak percaya. Tuhan katakan, Tuhan sebut mereka sebagai kaum pemberontak. Gitu kan? Kalau di ayat 2 kita baca Tuhan bilang mereka itu kaum pemberontak. Siapa kaum pemberontak? Ya, mereka yang nggak percaya firman Tuhan, mereka yang mencemooh, mereka yang juga tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Ya, itu mereka yang Tuhan katakan kaum pemberontak. Nah, tapi Tuhan juga mau menyatakan dirinya kepada orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Siapa orang-orang yang ada di pihak Tuhan? Ya, orang yang masih terus mempercayai perkataan Tuhan. Ya, mereka yang melakukan perintahnya dengan setia. Ya, mereka yang masih terus menghargai perkataan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan? Ya, setidaknya di sini saya belajar ada 2 perkataan Tuhan. Jadi pasal 12 perkataan Tuhan bentuknya adalah peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan. Ya, perkataan-perkataan, peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan. Nah, tapi kalau kita lihat tepat sebelumnya, satu perikop sebelumnya di pasal 11, itu isinya adalah sebetulnya janji. Ya, kalau baca perikop, judul perikopnya adalah janji tentang pembaharuan Israel. Nah, jadi perkataan Tuhan di sini ya yang akan digenapi mana yang Tuhan katakan terjadi. Satu, peringatan-peringatan Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan juga itu akan terjadi, gitu kan? Nah, kenapa pesan Tuhan ini datang kepada kita ya hari ini? Nah, karena pastinya ya atau harusnya itu karena kondisi umat Tuhan saat ini juga bisa sama seperti kondisi bangsa Israel. Mulai banyak orang yang tidak lagi mempercayai perkataan Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini kita mulai dengar kata-kata sindiran gitu daripada orang-orang di luar. Ya, yang bilang, mana janji Tuhan? Nggak ada yang digenapi gitu. Atau mungkin yang bilang ini, udahlah dari dulu juga ngomongnya sama terus gitu kan. Paling juga nanti masih lama gitu. Atau orang-orang yang udah mulai dingin. Ya, nggak lagi memperhatikan perkataan Tuhan, nggak lagi mau memperhatikan pesan-pesan Tuhan, udah nggak peduli lagi. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan datang pada kita. Ya, di sini menyatakan bahwa Tuhan itu serius untuk dia katakan dia tidak akan menunda-nunda lagi. Yang akan dia akan segera menggenapi semua perkataan Tuhan.
Nah, kalau dari pihak Tuhan serius, pertanyaannya, bagaimana dari pihak kita? Apa yang harusnya kita lakukan atau responi? Ya, kalau Tuhan katakan nih, harusnya dari pihak kita, kita ini jadi orang yang menanti-nantikan dan kita harus mempersiapkan diri, gitu ya. Misalkan, ya, Pak Ishak bilang kepada saya gitu nanti, Angel nanti sore kami sekeluarga akan datang ya ke rumah kamu gitu untuk berkunjung gitu. Ya kami nanti dari rumah udah mandi segala macam kita akan datang ke sana ya. Pasti bilang oke, baik Pak. Nah yang harus saya lakukan adalah harusnya saya mempersiapkan diri kan bersama keluarga. Kalau dari luar ya kita mandi dulu dan lain sebagainya. Nah tapi kalau misalnya nanti ketika Pak Ishak datang sore hari, ya tiba-tiba pembantu saya bilang gini, oh maaf Pak, ibunya lagi tidur. Nah gimana? Terus atau nggak lebih parah lagi, pembantu saya bilang gini, oh ibu sekeluarga baru aja pergi keluar. Ya, terus Bu Ripa telepon, Angel ada di mana? Oh Bu, maaf Bu, saya lupa. Atau gini, oh kirain bercanda Bu, kirain bercanda ya, serius ya Bu mau datang gitu. Nah gimana ya itu kan kita kurang ajar gitu kan kalau saya mau bilang nggak menghormati, nggak menghargai gitu, menganggap remeh. Nah jadi ketika pesan Tuhan ini datang, bagian kita adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Nah yang mau saya bagikan pagi hari ini adalah apa yang harus kita miliki dalam menanti penggenapan perkataan Tuhan ini, ya. Nah, hari ini saya akan bagikan tiga hal. Saya akan bahas dengan cepat nanti. Yang pertama, hal apa yang harus kita miliki dalam kita menanti penggenapan perkataan Tuhan ini? Yang pertama adalah kesabaran. Ya, kesabaran. Kemarin juga di Komsel sudah juga dibahas mengenai kesabaran ini. Kenapa sih dalam kita menantikan janji Tuhan itu perlu kesabaran? Ya, karena tanpa kesabaran, ya Bapak Ibu bayangkan, orang itu akan mudah menyerah. Ya, dia itu juga akan berbalik. Jadi orang yang cepat berbalik, ya. Jadi kaum pemberontak, gitu ya. Saya ingat waktu saya anak-anak masih kecil, ya, itu yang butuh kesabaran itu kalau ngantri di dokter anak. Ngantri di dokter anak kenapa? Karena udah dokternya rame gitu kan, ngantrinya panjang. Seringkali di tengah-tengah dokternya pergi ke rumah sakit karena ada yang melahirkan. Nah kalau udah pergi kayak gitu, susternya bilang, iya Bu ditunggu aja ya semua Bapak Ibu, dokter lagi ke rumah sakit. Itu harus sabar, nunggunya sabar gitu ya kan kita butuh. Tapi di tengah-tengah itu kita akan lihat reaksi orang tuh lain-lain gitu kan. Ada yang gak sabar gitu, mundur nanya, terus sudah pulang belum, terus sudah balik belum. Terus apalagi kalau yang anaknya lagi sakit, terus anaknya nangis teriak-teriak, muntah gitu ya. Ini orang tua udah stres gitu kan, ada masalah ini udah. Sus ini gimana nih anak saya udah nangis ini karena dokternya datang. Ya ditunggu Bu, sabar. Dokternya pasti balik lagi. Bu sabar aja tuh. Saya gak sabar, udah gak bisa, saya udah gak sabar lagi, saya pulang aja. Nah kalau pulang, saya pikir kalau pulang anaknya udah parah gini terus jadi gimana dong? Udah ya nggak ketemu dokter, apakah akan jadi lebih baik? Ya belum tentu ya, either dia anaknya tambah parah atau dia mungkin pergi cari dokter lain gitu. Nah jadi kesabaran ini itu diperlukan oleh kita ya waktu kita menantikan janji Tuhan. Kenapa kita perlu sabar lagi? Ya karena firman Tuhan bilang ketika sabar, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan katakan orang-orang yang menantikan Tuhan dia akan mendapatkan kekuatan yang baru ya. Ya, di Yesaya 40 ayat 31 dia akan sebuah umpama rajawi, artinya akan naik terbang tinggi, dia akan berlari dan tidak menjadi lesu, dia akan berjalan dan tidak menjadi letih. Nah justru ketika kita menantikan janji Tuhan dan kita mulai merasa gak kuat lagi, nah ketika kita tahu bahwa kita harus punya kesabaran, ya, kesabaran menantikan Tuhan, justru disitulah kita akan dapatkan kekuatan yang baru. Ya, kenapa lagi kita harus sabar? Nah, ada satu firman Tuhan ya di sini dikatakan ya di Mazmur 40 ayat 2 dan 3 ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan. Dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Lanjut, mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Nah jadi di sini saya percaya ya ketika Tuhan suruh kita menantikan janji Tuhan digenapi, ya Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja.
Saya percaya Tuhan itu pasti akan memberikan pertolongannya ketika kita menanti Tuhan. Ya, jadi waktu kita sabar menantikan Tuhan, dikatakan firman ini bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang. Gitu kan, kalau kita udah kayak di lumpur rawa gitu, kalau kita udah tenggelam gitu kan, itu pertolongan Tuhan itu nggak mungkin terlambat. Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, jadi di sini kesabaran kita itu Tuhan diperlukan ketika kita menantikan janji Tuhan atau perkataan Tuhan digenapi. Ya, jadi sekarang Ibu kalau misalnya ketika kita menunggu-nunggu nih janji Tuhan mana ya, pertolongan Tuhan mana gitu kan, coba ingatkan diri kita ya untuk sabar. Saya sekarang suka ngomong sendiri sabar. Fleeting baby, oke, sabar gitu kan. Ya, atau juga kita bisa katakan gitu kalau pasangan kita udah mulai ngomel-ngomel, ini mana ya gitu kan janji Tuhan, kita bilang sabar gitu ya. Kalau pasangan kita ngomong kepada kita sabar, jangan disemprot ya. Sabar aja gitu. Ini mana udah gak kuat, ini udah gak tahan gitu. Ya, kita ingat kesabaran itu diperlukan karena itu akan memberikan kepada kita kekuatan dan juga pertolongan Tuhan. Oke, sekarang yang kedua, hal apa yang harus kita miliki dalam menanti penggenapan perkataan Tuhan? Yang kedua adalah ketaatan dan kesetiaan. Ya, ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan dalam hal apa? Tentunya dalam melakukan perintah Tuhan. Ya, kita perhatikan banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, orang-orang yang mereka menerima janji-janji Tuhan yang disebut pahlawan-pahlawan iman. Ya, kita kemarin udah belajar bahwa untuk kita menerima janji Tuhan butuh sarana apa yang namanya iman. Ya, orang-orang ini mereka menanti-nantikan Tuhan dengan membangun iman. Ya, tetapi mereka juga kita lihat mereka terus melakukan dengan taat apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lakukan dengan setia. Ya, kita bisa lihat contohnya Abraham. Ya, Nuh, mereka memerlukan waktu yang lama gitu dalam menantikan janji Tuhan digenapi. Tapi dalam hidup mereka terus taat dan setia. Yehezkiel juga sama ya. Ya, kita lihat coba di Yehezkiel 12 ayat yang ke-7. Ya, dia adalah seorang yang di tengah-tengah semua orang yang tidak percaya gitu. Juga Nuh, di tengah-tengah orang yang semuanya nggak percaya, mereka jadi orang yang satu-satunya yang bertahan, yang terus setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Yehezkiel 12 ayat 7, lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mereka aku menaruh barang-barangku di atas bahuku. Yehezkiel melakukan dengan tepat semua yang Tuhan perintahkan. Ya, karena kita lagi bahas Yehezkiel ya, mumpung gitu, jadi Bapak Ibu nanti boleh juga sambil baca kitab Yehezkiel, kan jarang-jarang. Ya, saya kemarin juga baca cepet gitu, skip ke depan dan ke belakang. Ya, kalau saya perhatikan Yehezkiel ini nabi yang luar biasa ya, dia sangat gak enak kalau kata saya hidupnya. Ya, dia disuruh melakukan hal-hal yang orang bisa bilang itu dia gila gitu, aneh-aneh gitu menyampaikan, dan respon orang-orang tuh kepada dia itu selalu nggak bagus gitu kan, selalu diabaikan, nggak didengar. Tapi dia terus gitu melakukannya dengan taat, dengan setia gitu, apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ini yang kita perlukan. Nah, kalau bicara soal ketaatan dan kesetiaan, lawannya apa? Lawannya adalah memberontak. Betul kan, memberontak ya? Yang di Yehezkiel 12 ayat 2. Ya, sambil kita sedikit-sedikit akan baca juga ya. Nah, di ayat yang kedua kan Tuhan katakan, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga untuk mendengar tapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Gitu. Nah, Tuhan memberikan, tadi kan saya katakan bahwa Tuhan memberikan janjinya ya untuk dialami itu kepada orang-orang yang taat dan setia gitu. Tapi Tuhan juga memberikan peringatan kepada apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang mereka nggak mau taat sama perintahnya. Ya, kalau kita lihat kan tadi saya udah katakan bahwa di ayat 12 itu adalah peringatan-peringatan Tuhan kepada kaum pemberontak yang nggak mau taat. Tapi sebetulnya di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, perikop sebelumnya, kita lihat coba di Yehezkiel 11. Ya, kita baca di ayat yang ke-17 sampai 21. Tuhan memberikan janji tentang pembaruan Israel. Yehezkiel 11 ayat 17 sampai 21. Nah, coba kita akan baca di sini. Ini sebelumnya ya. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan.
Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Aku akan memberikan kamu tanah. Nah, kalau peringatan kan nanti kamu akan dibawa ke pembuangan kan? Tapi janji Tuhan sebetulnya di sini Tuhan akan mengumpulkan dan memberikan mereka tanah. Maka sesudah mereka datang, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Ini janji Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Lanjut. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Luar biasa kan ini. Lanjut ayat 21. Mengenai mereka, nah ini yang nggak taat, yang hatinya berpaut pada dewa-dewa yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri-sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini pilihan ada di tangan kita. Ketika kita menantikan janji Tuhan, cuma ada dua pilihan. Kita mau jadi orang yang gak percaya dan gak mau taat lagi melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, gak mengindahkan, maka kita akan jadi kaum pemberontak. Atau kita mau jadi orang yang tetap taat dan setia melakukan setiap perintah Tuhan, menyimak, memperhatikan, meresponi setiap pesan dan perintah Tuhan. Ya di sini, maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya itu pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang kedua yang kita mau siapkan, yang kita mau miliki dalam menantikan janji Tuhan, ada kesetiaan dan ada ketaatan, ya. Oke, sekarang yang ketiga, apa yang harus kita miliki dalam menantikan penghadapan perkataan Tuhan? Yang ketiga adalah sikap berjaga-jaga. Kita lihat ya, sekarang di ayat yang ke-27. Saya bacakan. Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Nah, ini respon orang Israel waktu Yeskiel menyampaikan peringatan. Mereka bilang, nanti waktunya masih lama lah gitu kan, masih jauh. Artinya mereka nggak dalam keadaan yang kondisi yang berjaga-jaga. Nah, tapi kita hari ini sama-sama kita mau perhatikan ya firman Tuhan yang tadi di ayat 28. Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi. Semua perkataannya Tuhan pasti akan genapi. Kalau Tuhan udah ngomong gini, gak menunda-nunda lagi, ya berarti gak menunda-nunda lagi. Waktunya itu sebentar lagi. Nah, berarti sikap kita saat ini adalah yang kita perlukan, kita harus berjaga-jaga. Nah, seperti apa sikap berjaga-jaga itu? Ya, sikap berjaga-jaga itu adalah kita mau fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, kalau selama ini kita masih fokus kepada diri kita sendiri, kalau selama ini kita masih terus fokus kepada masalah kita, bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari masalah ini, bagaimana Tuhan menolong saya. Nah, tapi kalau kita tahu waktunya gak lama lagi, kita mau belajar untuk fokus kepada apa yang jadi rencana Tuhan. Saya percaya, ya, hari-hari ini saya jadi lebih percaya lagi gini, ikut deh apa yang jadi rencana Tuhan. Ya, kalau saya lihat ke belakang, saya udah sering katakan, udah terlalu banyak kerugian yang saya alami karena saya berusaha untuk melakukan rencana saya sendiri. Karena saya terus mengejar passion saya sendiri, dream, vision saya sendiri. Ya, saya sekarang udah mau taubat gitu, istilahnya udah, saya mau ikut rencana Tuhan. Karena gini, yang tahu rencana Tuhan sampai ke depan kan Tuhan kan. Ya, kita cuma tahu yang kemarin sampai hari ini. Kita cuma bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Sedangkan Tuhan udah tahu apa yang terjadi di depan. Alangkah enaknya kalau kita bisa ikut rencana Tuhan aja. Dan saya percaya bahwa yang paling kenal kita itu kan Tuhan. Jadi dia, dan yang paling mengasihi kita Tuhan juga. Jadi dia gak mungkin melakukan rencananya itu yang jelek-jelek gitu. Ada orang yang bilang gini, aduh kalau ikut rencana Tuhan mah mungkin juga gak enak buat saya gitu. Sebenarnya kan yang paling ngerti kita itu Tuhan. Dan dia juga mengasihi kita. Jadi dia gak mungkin memberikan sesuatu yang buruk gitu pada kita. Ya, alangkah enaknya gitu kalau kita bisa terus fokus cari tahu apa sih yang jadi kehendak Tuhan. Fokus kita itu. Nah, kemudian berjaga-jaga juga apa? Terus membangun iman. Ya, membangun iman kita. Ya, dengan cara, gak ada lagi cara lain membangun iman kita itu dengan cara merenungkan dan terus mempercayai firman Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan. Ini yang mesti kita lakukan. Kan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya, dapatkan perkataan Tuhan, dapatkan rema dalam hidup, karena kita butuh terus membangun iman kita. Ya, di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Ya, kemudian juga terhubung dengan Tuhan. Ya, satu sikap berjaga-jaga yang nyata adalah kalau kita terus mau terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan katakan itu karena Tuhan mau menyatakan langkah demi langkahnya apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, jadi sehingga pada akhirnya ketika penggenapan Tuhan itu datang, nah kemarin kan Pak Isa ngomong, masalahnya gini, kenapa Tuhan menunda? Siap nggak kita? Ya, ketika waktunya penggenapan itu tiba, kita siap atau enggak gitu. Ya, itu juga yang jadi perenungan saya. Saya mikir, saya doain nih. Saya doanya gini, Tuhan, saya berdoa supaya ini gitu, supaya perusahaan saya jadi maju gitu. Wah, wow internasional. Tapi saya pikir nih, kalau minggu depan tiba-tiba saya jadi startup unicorn gitu ya perusahaannya, saya siap nggak gitu? Siap nggak saya? Ya, saya harus pitching di depan investor, saya harus nerima gini-gini, terus saya nggak tahu apa-apa gitu, kan stres. Jadi, saya harus mempersiapkan diri saya, belajar, berdoa, dan segala macam lah gitu, persiapkan diri kita dengan baik. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Tuhan katakan bahwa Tuhan akan segera menggenapi setiap perkataannya, ya, artinya siap atau tidak siap, penggenapan perkataan Tuhan itu pasti datang. Ya, tinggal kembali saatnya, ketika tiba saatnya, apakah kita didapati orang yang siap? Ya, oleh sebab itu tadi saya sudah bagikan hal-hal yang harus kita miliki ya untuk kita mempersiapkan diri. Ya, yang pertama tadi harus sabar. Tetap punya kesabaran, karena itu yang akan membuat kita jadi tetap kuat, membuat kita akan jadi tetap tenang gitu ya menghadapi ini penantian ini. Terus juga tadi tetap setia, tetap taat melakukan perintah Tuhan. Tahu dari mana perintahnya? Ya harus kita perhatikan perkataan pesan demi Tuhan yang Tuhan sampaikan. Dan yang terakhir tadi berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga, kita terus hidup kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.